Firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kalian, kata Allah, berpegang atau memegang benih-benih kekufuran baik dalam pernikahan, termasuk dalam hal ini menikah dengan wanita musyrikah tadi, ya. Yang kedua, apa hukum nikah beda agama pria muslim dengan wanita ahlul kitab? Nah, ini ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukum nikah beda agama pria muslim dan wanita ahlul kitab. Apa penyebab perbedaannya? Penyebab perbedaannya adalah sama nggak ahlul kitab zaman sekarang dengan ahlul kitab zaman dulu. Nah, itu masalahnya di situ, ya. Karena terjadi perbedaan definisi tersebut atau dalam memaknai makna ahlul kitab itu, terjadilah perbedaan hukum nanti. Jumhur ulama itu mengatakan boleh hukumnya kita menikah dengan ahlul kitab. Berarti kalau ada orang Kristen, ya, masalahnya Kristen zaman sekarang bisa nggak disebut dengan ahlul kitab atau tidak, ya. Kemudian orang Yahudi. Nah, kalau menurut jumhur kita boleh menikah dengan mereka. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 5. Jadi kalau ada orang nanya apa hukum menikah dengan ahlul kitab, ya boleh. Dalilnya Al-Maidah ayat 5, ya. Allah berfirman, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini, kata Allah, kami halalkan buat kalian makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab. Boleh memakan makanan yang diberikan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi sama Nasrani tadi. Hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan kita juga halal buat mereka, ahlul kitab. Ya. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Halal juga bagi kita menikahi wanita-wanita yang beriman, dan halal pula kita menikahi wanita-wanita yang terjaga dari kalangan ahlul kitab, Yahudi sama Nasrani tadi. Idza ataitumuhunna ujurahunna, ketika kalian kasih mahar buat mereka, ya. Berarti tetap di dalam Al-Maidah ayat 5 ini, berdasarkan ayat ini para ulama sepakat mengatakan boleh hukumnya kita menikah dengan ahlul kitab, ya. Yahudi sama Nasrani. Namun mazhab Hanafi atau menurut Hanafiyah ada dua hukum menikah dengan ahlul kitab. Pendapat yang pertama, menurut mereka kalau ahlul kitabnya itu adalah ahlul kitab yang harbi tadi, yang ngajak kita berkelahi terus, yang memusuhi kita, maka makruhnya menjadi makruh tahrim, makruh yang mendekati hukum haram. Tapi kalau ahlul kitabnya ahlul kitab yang zimmi, tidak memusuhi kita, tinggal di negara muslim, bayar pajak itu, bayar jizyah, maka hukum menikahnya makruh tanzih, ya. Makruh tanzih. Karena menurut mazhab Hanafi, hukum itu ada berapa kemarin? Ada 7, ya. Tidak 5. Kalau menurut jumhur hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, sama mubah. Tapi menurut mazhab Hanafi hukum itu ada 7. Ada fardu, ada wajib, ada sunnah, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada mubah. Ada 7 jadi, ya. Menurut mazhab Maliki atau Malikiyah, menikah dengan ahlul kitab itu di mazhab mereka itu ada 2. Pertama, makruh mutlak, artinya makruh, ya. Secara hukumnya makruh, dibenci. Tapi tidak pada level haram, kalaupun terjadi ya hanya dibenci saja, makruh. Namun ada pendapat yang kedua dari mazhab Maliki itu mengatakan mubah. Boleh berdasarkan ayat ini, sama seperti pendapat jumhur ulama. Sedangkan mazhab Syafi'i membagi hukum menikah dengan ahlul kitab itu ada 2, tergantung dengan kondisi mereka tadi. Kalau ahlul kitab yang zimmi, maka hukumnya makruh biasa, ya. Tapi kalau ahlul kitabnya adalah ahlul kitab yang harbi, yang ngajak kita berkelahi, yang memusuhi kita, yang nggak suka sama kita, maka hukum makruhnya lebih keras, ya. Lebih keras daripada makruh yang biasa tadi, ya. Karena mazhab Syafi'i tidak mengenal namanya makruh tahrim atau makruh tanzih tadi. Mereka hanya mengenal makruh biasa saja, ya. Hanya level makruhnya itu lebih keras ketika kafirnya kafir harbi, ya. Dan makruh menurut mazhab Syafi'i ini, teman-teman, punya 3 syarat. Menjadi makruh hukum menikah dengan ahlul kitab itu jika yang pertama, ketika kita menikah dengan ahlul kitab, kita tidak berharap mereka masuk Islam, hanya sekedar nikah aja.
Nah, satu syaratnya. Yang kedua, masih ada pilihan wanita muslimah yang lain yang bisa kita nikahi selain ahlul kitab itu. Yang ketiga, kita khawatir jatuh kepada perbuatan zina. Maka ini syarat makruhnya. Dan makruh ini hukumnya bisa berubah menurut mazhab Syafi'i menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Sangat dianjurkan, ya. Jika kebalikannya, ya, ketika menikah dengan ahlul kitab kita berharap dia bisa masuk Islam, maka itu lebih disunahkan. Namun pada posisi kita yakin bisa merubah dia, mengajak dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita sendiri tidak yakin, malah kita yang pada posisi lemah, maka tetap hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau kita pada posisi mampu, ya misalkan kayak Ustaz Dede kan mampu lah insya Allah. Insya Allah. Ya, nikah dengan ahlul kitab membuat dia masuk Islam. Ya. Misal loh, menyanet tapi dan mendikasih ke bininya. Maka pada posisi itu disunahkan Ustaz Dede nikah. Ya. Tapi menuari jangan. Karena menuari malahnya kelak diajak orang. Ya. Iya. Karena untuk ngajak orang masuk Islam itu pertama harus kuat tuh pondasinya. Baik pondasi iman maupun pondasi secara keilmuan, ya. Yang kedua, jika tidak ada lagi wanita muslimah, maka pada posisi ini disunahkan menikah dengan ahlul kitab dibandingkan menikah dengan orang musyrik. Saya ulangin. Jika pada posisi itu tidak ada wanita muslimah yang diharapkan bisa dinikahi, ade tapi jihad gale misalkan. Jadi pilihan. Misal, atau ade kita ada naksir. Iya. Dah masuk level kita lah inti ya. Yang masuk level kita ahlul kitab, maka pada posisi itu dibolehkan, ya, disunahkan. Dan yang terakhir, kita tidak khawatir zina, maka pada posisi itu kita disunahkan menikah dengan ahlul kitab. Ya. Nah, Rasulullah juga pernah menikah dengan ahlul kitab. Salah satu istri Rasulullah itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu Kristen Koptik, ya. Di Mesir itu namanya ada Kristen Koptik. Al-Qibtiyah itu karena ini awalnya agamanya Kristen Koptik tapi pada akhirnya masuk Islam. Yaitu tadi kayak contoh Ustaz Dede tadi mampu merubahnya masuk Islam, maka disunahkan. Nah, Rasulullah menikah dengan ahlul kitab ini yang pada akhirnya Maria Al-Qibtiyah pun masuk ke dalam agama Islam. Utsman bin Affan pun juga sama, pernah menikah dengan Nailah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah. Kalau saya nggak salah agamanya juga Nasrani. Ya. Dan yang terakhir, Huzaifah bin Al-Yaman menikah dengan wanita Yahudi. Jadi kalau ditanya ada nggak contoh orang Islam yang menikah dengan ahlul kitab, ada, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan syarat pertama dia mampu mengajaknya masuk ke dalam agama Islam, ya. Mampu mendakwahinya lah intinya. Kemudian Utsman dan Huzaifah bin Al-Yaman, ya.